Coba dibayangin, Anda lagi duduk semeja bareng para legenda, John D. Rockefeller, Henry Ford, sama Thomas Edison. Terus Anda cuma punya satu kesempatan buat nanya, gimana sih caranya kalian bisa sehebat itu? Nah, pertanyaan simple tapi dalam inilah yang jadi pemicu obsesi seorang pria bernama Napoleon Hill. Apa sih rahasia mereka? Kok bisa mereka bangun kerajaan bisnis raksasa, sementara banyak banget orang lain yang punya mimpi sama tapi gagal total? Pertanyaan inilah yang jadi misi hidup Napoleon Hill. Hill ini nggak cuma nulis biografi biasa loh, dia benar-benar mengoperasi cara berpikir mereka, mencari pola yang sama, dan akhirnya dia nemuin semacam cetak biru mental yang ternyata dipakai sama mereka semua buat meraih sukses yang luar biasa. Bayangin, riset puluhan tahun, ratusan wawancara sama orang-orang paling sukses di masanya. Semua kerja keras itu disaring, diperas, sampai akhirnya jadi satu buku yang super padat dan powerful. Dan apa rahasianya? Ternyata bukan soal hoki atau koneksi orang dalam, sama sekali bukan. Rahasianya adalah 13 prinsip spesifik yang ngebentuk cara mereka mikir, ngambil keputusan, dan bertindak. Udah siap kita bedah satu-satu? Yuk, kita mulai. Oke, menurut Hill, semua pencapaian besar itu mulainya dari dalam. Jadi, sebelum kita bangun kerajaan di dunia luar, kita harus bangun fondasi yang kokoh dulu di dalam pikiran kita. Prinsip nomor 1, hasrat. Tapi ini bukan sekedar pengen kaya gitu ya. Ini tuh hasrat yang membara, obsesi yang jelas banget. Inilah bensin yang bakal bikin mesin Anda jalan terus. Kerennya, Hill nggak cuma ngasih teori, dia ngasih resep praktis. Pertama, tentukan jumlahnya harus pasti. Terus, tentukan apa yang mau Anda kasih sebagai gantinya. Pasang tanggal pasti, nggak bisa ditawar, bikin rencana, dan yang paling penting tulis semuanya, terus baca keras-keras tiap hari. Ini bukan afirmasi biasa. Ini proses menanam tujuan ke alam bawah sadar Anda. Contohnya Edwin C. Barnes. Hasrat dia cuma satu dan jelas banget, kerja bareng Thomas Edison. Bukan kerja buat Edison. Dia nggak punya kenalan, nggak punya duit, modal nekat aja. Dia kerja serabutan di sana dan bertahan selama 5 tahun. Begitu ada kesempatan, dia orang yang paling siap. Hasratnya itulah yang menciptakan peluang. Prinsip berikutnya, keyakinan. Ini bukan soal keyakinan spiritual ya. Ini tuh keyakinan mutlak sama tujuan Anda. Saking kuatnya sampai pikiran bawah sadar Anda percaya itu udah jadi kenyataan, jauh sebelum beneran kejadian. Terus gimana caranya bangun keyakinan sekuat baja kayak gitu? Jawabannya autosugesti. Ini pada dasarnya adalah cara kita buat ngendaliin suara di kepala kita. Dengan ngulang-ulang tujuan kita sambil dirasain emosinya, kita sebenarnya lagi ngeprogram ulang pikiran bawah sadar kita buat ngejar kesuksesan. Oke, fondasi mental udah kuat nih. Sekarang waktunya kita ubah pikiran jadi tindakan. Gimana cara bangunnya di dunia nyata? Nah, di sini ada beda tipis tapi penting banget, pengetahuan umum versus pengetahuan khusus. Tahu banyak hal itu keren buat ikut kuis, tapi kekayaan itu datang dari keahlian yang spesifik. Andrew Carnegie aja ngaku nggak ngerti teknis bikin baja, tapi dia jago banget ngumpulin orang-orang yang ahli. Nah, itulah kekuatan pengetahuan khusus. Lanjut, perencanaan yang terorganisir. Ini nih jebakan buat banyak orang, nungguin rencana yang sempurna. Kata Hill, lupain. Bikin aja rencana terbaik yang Anda bisa sekarang, terus langsung jalan. Nanti bisa diubah sambil jalan. Yang penting itu gerak, bukan sempurna. Prinsip berikutnya adalah soal keputusan. Bedanya kelihatan banget loh. Orang sukses itu cepat ngambil keputusan, dan kalaupun mau diubah, mikirnya lama banget. Sebaliknya, orang yang gagal itu lama banget buat mutusin sesuatu, sekalinya mutusin, gampang banget goyah sama omongan orang. Dan pastinya, kegigihan. Kalau hasrat itu yang nyalain api, kegigihan inilah yang bikin api itu terus berkobar pas lagi ada badai. Ini yang bedain antara pemimpi sama pelaku. Ini adalah keputusan buat terus maju. Titik. Bahkan pas kelihatannya nggak ada kemajuan sama sekali. Nah, kita sampai di bagian terakhir. Anggap aja ini prinsip-prinsip buat naikin level. Semacam booster buat semua usaha yang udah kita lakuin. Sukses itu jarang banget diraih sendirian kan? Prinsip mastermind ini intinya soal kekuatan kolaborasi. Bayangin, 2 pikiran atau lebih nyatu, fokus ke satu tujuan yang sama. Hasilnya itu bukan ditambah, tapi dikali, menciptakan energi dan ide yang nggak mungkin bisa dicapai sendirian. Coba deh pikirin gini, satu pikiran aja, pikiran Anda sendiri, itu udah punya kekuatan yang dahsyat kan?
Sekarang bayangin, kalau pikiran Anda itu digabungin sama pikiran orang lain yang sejalan. Energinya bukan nambah, tapi berlipat ganda. Kayak menciptakan pikiran ketiga yang jauh lebih cerdas dan kuat. Itulah inti dari mastermind. Terakhir, kita balik lagi ke pikiran kita. Spesifiknya, pikiran bawah sadar. Anggap aja ini kayak kebun yang super subur. Si kebun ini nggak peduli Anda mau tanam benih bunga yang indah atau benih rumput liar. Apapun yang Anda tanam terus-terusan, apalagi yang disiram pakai emosi, pasti bakal tumbuh. Jadi setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya bukan lagi, wah keren ya prinsipnya, tapi terus mau diapain nih ilmunya? Buku ini ditulis buat para pelaku. Coba deh, pilih satu aja prinsip dan komitmen buat terapin itu minggu ini. Pada akhirnya pesan utamanya cuma satu sih. Dunia luar Anda, kekayaan Anda, semua pencapaian Anda, itu semua cuma cerminan dari dunia di dalam pikiran Anda. Semuanya, tanpa kecuali, dimulai dari sebuah pikiran. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda. Hari ini, pikiran apa yang mau Anda pilih buat ditanam di kebun pikiran Anda? Karena, apapun pilihan Anda, benih itu bakal mulai tumbuh, ya, sekarang juga.